Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Nurse Filian Channel. Kali ini kita akan membahas FR terkait SKB perawat yang katanya mirip dengan soal TKP. Dan banyak teman-teman kita kebingungan untuk menentukan jawaban mana yang paling tepat. Tapi jika teman-teman paham, maka mudah sekali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Oh ya, sebelum kita ke pembahasan soal, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Perawat melakukan pelayanan keperawatan keluarga pada anggota keluarga menderita TB paru yang tidak rutin berobat. Sasaran pelayanan keperawatan keluarga yang telah dilaksanakan adalah A. Keluarga berisiko, B. Keluarga sehat, C. Keluarga miskin, D. Keluarga dengan tindak lanjut, E. Keluarga sakit. Nah, teman-teman, terkait FR yang beredar, soal yang seperti ini sangat banyak sekali keluar. Sebenarnya soal yang pertama ini adalah tentang sasaran keperawatan keluarga, di mana sasaran keperawatan keluarga ini dibagi menjadi 3, yaitu sasaran keluarga sehat, keluarga risiko tinggi dan rawan kesehatan, serta keluarga yang memerlukan tindak lanjut. Kita bahas dulu mengenai keluarga sehat. Sasaran keperawatan keluarga sehat ini adalah seluruh anggota keluarga dalam kondisi tidak mempunyai masalah kesehatan atau tidak ada yang menderita sakit, tetapi masih memerlukan antisipasi terkait kesehatan. Nah, tugas perawat pada tahapan ini yaitu memberikan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit atau lebih ke tindakan promotif dan preventif. Yang kedua, keluarga risiko tinggi dan rawan kesehatan, yaitu satu atau lebih keluarga yang memerlukan perhatian khusus terkait dengan faktor risiko penurunan status kesehatan pada keluarga tersebut. Contoh penyakit yang memerlukan perhatian khusus ini adalah TB paru, yang mana TB paru ini dalam pengobatannya wajib rutin selama 6 bulan. Jadi sangat membutuhkan perhatian khusus. Lanjut yang ketiga, keluarga yang memerlukan tindak lanjut atau merupakan keluarga yang mempunyai masalah kesehatan dan memerlukan tindak lanjut pelayanan keperawatan atau kesehatan. Contohnya, klien pasca hospitalisasi penyakit kronik, penyakit degeneratif, tindakan pembedahan, dan penyakit terminal. Nah, teman-teman, itulah tadi terkait dengan sasaran keperawatan keluarga. Saya harap teman-teman catat apa yang saya jelaskan, biar bisa dipelajari lagi. Balik ke soal, di sini perawat sudah melakukan pelayanan kepada salah satu anggota keluarga yang tidak rutin berobat TB, yang mana kita ketahui bahwa pasien dengan TB paru ini sangat perlu perhatian khusus dalam pengobatannya. Maka, jawaban yang paling tepat adalah A. Keluarga beresiko. Paham ya? Lanjut ke soal yang kedua. Keluarga Nyonya R memantau pengobatan anaknya yang menderita TB paru. Berdasarkan tujuan keperawatan Nyonya R mampu A. Mengenal masalah kesehatan, B. Mengambil keputusan yang tepat, C. Merawat anggota keluarga yang sakit, D. Memodifikasi lingkungan yang sehat, E. Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, teman-teman, inilah salah satu contoh soal SKB perawat yang banyak dibilang mirip TKP. Seperti soal yang harus kita analisa jawaban mana yang paling tepat. Tapi faktanya adalah ini bukan tentang soal TKP ataupun cara menjawabnya tidak memerlukan analisa. Memang benar bisa dianalisa, tapi kita harus benar-benar bisa memilih jawaban yang paling tepat. Karena pada soal SKB perawat ini yang ada poinnya cuma satu jawaban, beda dengan TKP, setiap opsi jawaban ada poinnya. Nah, sebenarnya soal nomor 2 ini adalah pertanyaan tentang tujuan keperawatan keluarga, yang mana tujuan keperawatan keluarga ini dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.
Tujuan umumnya adalah kemandirian keluarga dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Sedangkan tujuan khusus ada 5. Yang pertama adalah kemampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehatan keluarga, kesehatan anggota keluarganya. Contohnya, keluarga memahami tentang penyakit dan gejala TB paru yang diderita keluarganya. Yang kedua adalah kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan untuk membawa anggota keluarganya ke pelayanan kesehatan. Contohnya, keluarga segera memutuskan membawa keluarga yang menderita TB paru ke fasilitas pelayanan kesehatan, baik dokter, klinik, ataupun rumah sakit. Terus, yang ketiga yaitu kemampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit. Contohnya, keluarga mampu merawat keluarganya yang menderita TB paru. Misalnya, memantau pemberian OAT, selalu mengingatkan ketika waktu minum obat. Itulah terkait dengan kemampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit. Lanjut yang keempat, yaitu keluarga mampu memodifikasi lingkungan yang kondusif. Contohnya, keluarga menjaga kenyamanan fisik dan psikologis untuk seluruh anggota keluarganya, termasuk anggota keluarga yang sakit. Yang terakhir, yaitu yang kelima, memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk pemeliharaan dan perawatan anggota keluarga dalam pengobatan keluarga yang mempunyai masalah kesehatan. Balik ke soal, berdasarkan tujuan keperawatan keluarga, Nyonya R mampu merawat anggota keluarga yang sakit dengan memantau pengobatan anaknya yang menderita TB paru. Maka, jawaban yang paling tepat adalah C. Merawat anggota keluarga yang sakit. Langsung saja ke soal yang ketiga. Perawat berkunjung ke rumah Tuan P. Rumah sangat kotor, ventilasi rumah kurang, dan penataan peralatan rumah tangganya kurang rapi. Tuan P baru didiagnosa TB paru. Data yang didapatkan termasuk dokumen pengkajian A. Fungsi keluarga. B. Tahap perkembangan keluarga. C. Coping keluarga. D. Data lingkungan keluarga. E. Struktur keluarga. Nah, soal nomor 3 ini adalah terkait dengan komponen pengkajian keluarga yang terdiri dari pertanyaan dalam pengumpulan data pada keluarga. Nah, menurut Friedman, ada 5 komponen pengumpulan data. Yang pertama adalah data pengenalan keluarga, yaitu data yang perlu dikumpulkan adalah nama kepala keluarga, alamat lengkap, komposisi keluarga, tipe keluarga, latar belakang budaya, agama, status sosial, dan termasuk rekreasinya. Ini juga merupakan data dasar untuk melakukan pengkajian selanjutnya. Kedua adalah data perkembangan dan sejarah keluarga, yang mana data yang dapat dikaji yaitu tentang tahap perkembangan keluarga saat ini. Lanjut yang ketiga adalah data lingkungan. Ini yaitu mengkaji tentang karakteristik rumah, karakteristik tetangga, dan komunitas. Selanjutnya yang keempat adalah data struktur keluarga, yaitu mengkaji tentang pola komunikasi antar anggota keluarga, struktur kekuatan keluarga yang meliputi siapa pengambil keputusan, dan struktur peran atau posisi setiap anggota keluarga. Yang terakhir, kelima, yaitu data fungsi keluarga meliputi fungsi afektif, fungsi sosialisasi, fungsi perawatan kesehatan, fungsi ekonomi, dan fungsi reproduksi. Nah, inilah 5 komponen pengkajian terhadap keluarga terkait pada soal perawat sedang melakukan pengkajian tentang data lingkungan. Artinya, jawaban yang paling tepat adalah D. Data lingkungan keluarga. Lanjut ke soal yang keempat. Perawat melakukan pengkajian fungsi keluarga Tuan J. Apakah pertanyaan yang perlu disampaikan kepada keluarga? Nah, teman-teman, emosi nggak rasanya melihat soal seperti ini?
Berdasarkan informasi dari teman-teman kita yang sudah ujian, banyak sekali soal yang keluar jenisnya seperti ini. Yang mereka mengatakan, "Kak, soal yang kami dapat mirip seperti soal TKP. Kami bingung menentukan jawabannya." Tetapi, jika teman-teman paham, saya yakin teman-teman gampang sekali menjawabnya. Karena soal yang keempat ini adalah tentang fungsi keluarga atau hal apa yang kita tanyakan terkait fungsi keluarga tersebut. Biar teman-teman paham dan bisa menjawabnya pada SKB nanti, saya akan jelaskan apa saja fungsi keluarga tersebut. Dicatat ya teman-teman. Yang pertama, fungsi afektif. Nah, pada fungsi ini dilakukan pengkajian pada pola kebutuhan keluarga dan responnya. Contohnya, kita bisa menanyakan tentang apakah sesama anggota keluarga saling membutuhkan, apakah sesama keluarga saling mendukung, dan memberikan perhatian satu sama lain. Nah, inilah terkait dengan fungsi afektif. Lanjut, yang kedua yaitu fungsi sosialisasi. Contohnya, kita mengkaji bagaimana keluarga menanamkan disiplin, apa penghargaan yang diberikan pada anggota keluarga ketika berprestasi, apa hukuman jika berbuat salah, bagaimana menunjukkan rasa sayang pada keluarganya. Inilah yang terkait dengan fungsi sosialisasi. Yang ketiga, fungsi perawatan kesehatan. Nah, di sini kita mengkaji tentang keyakinan dan perilaku dalam kesehatan. Hal yang kita tanyakan contohnya, bagaimana keluarga menanamkan nilai kesehatan kepada anggota keluarganya, bagaimana persepsi keluarga terhadap masalah kesehatannya, dan bagaimana upaya yang dilakukan terkait masalah kesehatannya. Itulah terkait dengan fungsi perawatan kesehatan. Lanjut yang keempat, fungsi ekonomi. Di sini kita mengkaji terkait pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, meliputi apa pekerjaannya, berapa penghasilannya, berapakah pengeluarannya, serta bagaimana pengaturan keuangan dalam keluarganya. Itulah terkait dengan fungsi ekonomi. Lanjut ke fungsi yang kelima, yaitu fungsi reproduksi. Yang ditanyakan yaitu berapakah jumlah anak, apakah mengikuti program KB atau tidak, apakah mempunyai masalah terkait fungsi reproduksinya. Inilah yang terkait dengan fungsi reproduksi. Nah, terkait pada soal, jawaban yang paling tepat adalah B. Apakah keluarga Bapak sudah menggunakan alat kontrasepsi? Karena pertanyaannya berkaitan dengan fungsi keluarga tentang fungsi reproduksi. Nah, kita lihat opsi lainnya. Kalau opsi A ini adalah berkaitan dengan struktur keluarga, bukan fungsi keluarga. Opsi C, D, dan E juga tidak tepat ya. Bagaimana teman-teman? Paham kan? Kalau paham, kita lanjut ke soal yang kelima. Apa yang dilakukan perawat untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam menciptakan lingkungan yang menunjang kesehatan? A. Membantu keluarga memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. B. Menghindari ancaman psikologis dengan memperbaiki pola komunikasi. C. Melakukan pendekatan pada keluarga yang menanyai masalah kesehatan. D. Melakukan observasi perilaku pada anggota keluarga yang sakit. E. Melakukan observasi kegiatan olahraga pada keluarga. Nah, teman-teman, sudah ada yang bisa jawab? Boleh ditandai dulu pilihan jawaban teman-teman sebelum kita bahas. Oke, mari kita bahas soal nomor 5 ini. Perlu kita ketahui, soal nomor 5 ini adalah penyusunan rencana tindakan keperawatan keluarga. Yang pertama yaitu rencana tindakan untuk membantu keluarga dalam rangka menstimulasi kesadaran dan penerimaan terhadap masalah keperawatan keluarga. Misalnya memperluas dasar pengetahuan keluarga, membantu keluarga untuk melihat dampak atau akibat dari situasi kesehatannya, serta mengembangkan sikap positif dalam menghadapi masalahnya. Lanjut yang kedua yaitu rencana tindakan untuk membantu keluarga agar dapat menentukan keputusan yang tepat. Misalnya keluarga berdiskusi tentang konsekuensi yang diterima terkait pengambilan keputusan oleh keluarga. Lanjut lagi ketiga yaitu rencana tindakan agar keluarga dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam memberikan perawatan terhadap anggota keluarga yang sakit. Nah,
Apa saja yang bisa kita lakukan sebagai perawat untuk meningkatkan kepercayaan diri terhadap keluarga? Kita bisa mendemonstrasikan langsung terkait tindakan yang diperlukan, terus memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah, keluarga tersebut, terus kita menghindari hal-hal yang menghalangi keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan atau mencari pertolongan pada petugas kesehatan. Yang keempat, yaitu rencana tindakan untuk membantu keluarga memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Dan yang terakhir, rencana tindakan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam menciptakan lingkungan yang menunjang kesehatan. Antara lain dengan membantu keluarga mencari cara untuk menghindari adanya ancaman dan perkembangan kepribadian anggota keluarga. Terus membantu keluarga memperbaiki fasilitas fisik yang ada, menghindari ancaman psikologis, dan selanjutnya dengan memperbaiki pola komunikasi. Nah, terkait pada soal, hal yang bisa kita lakukan adalah menghindari ancaman psikologis dan memperbaiki pola komunikasi. Ini merupakan meningkatkan kemampuan keluarga dalam menciptakan lingkungan yang menunjang kesehatan dengan cara menghindari ancaman psikologis dengan memperbaiki pola komunikasi. Baiklah, bagaimana teman-teman? Benar-benar SKB rasa TKP kan? Tapi jika teman-teman paham terkait pertanyaan yang ada, insya Allah teman-teman bisa memilih jawaban yang tepat. Yang penting terus semangat dan jangan lupa berdoa. Semoga teman-teman lulus menjadi ASN di tahun ini. Sekian dulu, jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.